ada lagi Bapak. Dimohon sapnya dirapatkan ke depan. Diisi dulu sap yang paling depan. InsyaAllah sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat Jumat. Masih ada yang kosong Pak. Maaf. InsyaAllah sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan sholat Jumat. Kita sudah selesai ada yang sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah
nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu wa qala ta'ala fil qur'anil karim a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala aidan ya ayyuhannasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba wa qala aidan innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Al-ayat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ibadallah, sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat, hidayah dan juga iradahnya, alhamdulillah untuk ketiga kalinya kita bisa melaksanakan salat Jumat di kantor tercinta di PT Kimia Farma Diagnostika dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dengan wasilah pelaksanaan salat Jumat ini mendatangkan rahmat, maghfirah dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana keberkahan itu adalah alladzi ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, yang mana dengan bertambah kebaikan tersebut menjadikan kita mempermudah untuk mendapatkan bekal kehidupan yang sesungguhnya, yaitu bekal takwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Selanjutnya salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar junjungan alam Rasulullah SAW Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada pada umatnya yang taat kepada ajaran beliau hingga akhir zaman, dan semoga termasuk kepada kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Ibadallah, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Fussilat ayat 30 sampai ayat ke-33, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tastahi anfusakum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Yang artinya, innal ladzina qalu rabbuna Allah, barang siapa yang mengatakan qalu rabbuna Allah, sesungguhnya Allah adalah Tuhan kami, kemudian semasa kamu dia meneguhkan pendiriannya, dia beristiqamah dengan pernyataan tersebut, artinya dia tetap memegang teguh keimanannya dan dia tetap percaya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya apapun kondisinya. Diberikan nikmat, tetap qalu rabbuna Allah. Diberikan ujian, tetap qalu rabbuna Allah. Diberikan kondisi apapun, tetap qalu rabbuna Allah. Tidak berubah dan tidak bergeser sedikit pun, yang berarti dia melaksanakan istiqomah. Apa yang didapatkan oleh seseorang, oleh hamba Allah yang menyatakan bahwa qalu rabbuna Allah, Tuhanku adalah Allah, sebagaimana firman Allah surat Fussilat tersebut,
Allah akan memberikan 3 hal kepadanya. Yang pertama, tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan malaikat kepadanya, menurunkan malaikat sebagai bodyguardnya. Para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai turunnya malaikat tersebut. Kita bertanya, untuk apa malaikat tersebut diturunkan kepada orang yang istiqomah dalam keimanan? Ayat selanjutnya menjawab bahwa Allah takhafu wa la tahzanu. Pada potongan ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa fungsi atau tugas malaikat yang Allah turunkan yaitu Allah takhaf wa la tahzanu, memberikan informasi yang menenangkan setiap manusia, yaitu Allah takhafu wa la tahzanu, janganlah engkau takut dan janganlah engkau bersedih. Apa yang ditakutkan? Para ahli mufassir berbeda pendapat mengenai hal ini. Pertama, malaikat turun ketika seseorang hendak meregang nyawa, hendak sakaratul maut, sehingga malaikat datang kepadanya dan berkata, la takhafu, janganlah engkau takut dengan proses kematian ini, janganlah engkau takut dengan sakaratul maut ini, dan wala tahzanu, janganlah engkau bersedih meninggalkan dunia, janganlah engkau bersedih meninggalkan harta dan keluargamu saat kematianmu. Itu para mufassir menafsirkan mengenai turunnya malaikat pada saat sakaratul maut. Kemudian ada lagi yang menafsirkan bahwa turunnya malaikat kepada manusia adalah turun dalam kehidupan sehari-harinya. Sebagaimana ayat Al-Quran menyatakan bahwa lahu akibatun min baini yadayhi wa min khalfihi wa yahfadunahu min amrillah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat-malaikatnya kepada hamba-hamba Allah yang istiqomah dalam keimanan, yang mana malaikat-malaikat tersebut diberikan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melindunginya. Dan dalam kesempatan itu malaikat berkata ke dalam sanubari setiap seorang mukmin, Allah takhafu wa la tahzanu, janganlah engkau takut dan janganlah engkau khawatir. Apa yang ditakutkan? Yang ditakutkan oleh manusia ketika kehidupan adalah takut sengsara, takut lapar, takut hidupnya tidak bahagia. Sebagaimana ayat Al-Quran yang lain menyatakan, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal, bahwa ketakutan manusia adalah bervariasi. Ada yang takut miskin, ada yang takut tidak bahagia, ada yang takut cita-citanya atau targetnya tidak tercapai. Maka dengan datangnya malaikat tersebut, malaikat akan mengabarkan Allah takhafu. Apakah malaikat tersebut hanya retorika saja menyampaikan kabar kepada kita Allah takhafu, jangan bersedih? Apakah hanya sebatas hiburan saja? Tentu tidak, hadirin. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyalahi janjinya. Ketika seseorang mengatakan qaul rabbunallah, itu artinya orang tersebut berkata qaulan syadida, kata-kata yang benar. Maka Allah Subhanahu wa taala yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah Subhanahu wa taala akan menuntaskan persoalan kita, memberikan jalan keluar atas setiap hal-hal yang kita takutkan dan kita khawatirkan, sehingga seseorang yang istiqomah itu akan menjalani kehidupannya dengan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak akan pernah merasa takut dan tidak akan pernah merasa bersedih hati. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang istiqomah dalam keimanan, yang mengatakan Allah adalah Rabb-nya, dia akan mendapatkan penghiburan, keyakinan yang kedua, yaitu wa absiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Malaikat setelah mengatakan kepada kita janganlah engkau takut dan janganlah engkau bersedih,
malaikat mengatakan perkataan yang kedua atas perintah Allah, yaitu berikanlah kabar gembira mengenai surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang benar-benar istiqomah tadi. Ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Ketika seseorang telah tenang hidupnya, telah tenang jiwanya, telah bebas dari rasa takut dan rasa sedih, maka ketika itulah secara otomatis Allah akan menyapa dan memanggil orang tersebut ke dalam surga dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga yang didapatkan bagi orang yang istiqomah dengan keimanannya adalah lagi-lagi mendapatkan pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya, yaitu apa? Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusakum walakum fiha ma tad'un. Allah menyatakan melalui malaikat ke dalam hati seluruh kita, ke dalam keyakinan kita bahwa nahnu awliya'ukum, kamilah. Nahnu, kami di sini bermakna Allah dan juga seluruh kekuasaannya. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, kamilah wali-walimu, kamilah pelindungmu fil hayatid dunya wa fil akhirah, dalam kehidupan dunia dan akhirat kamu. Walakum fiha ma tashtahi anfusakum walakum fiha ma tad'un, dan kami senantiasa mengabulkan apa yang kamu inginkan dan kami senantiasa mengijabah apa yang kamu panjatkan. Subhanallah, sangat besar sekali apa yang didapatkan bagi seseorang yang istiqomah dalam qaulu rabbunallah, yaitu dalam keimanan. Hadirin ikhwati iman rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kita bertanya, bagaimana caranya agar kita bisa istiqomah? Tentu istiqomah adalah perkataan yang ringan diucapkan namun berat kita jalani. Sebagaimana salah seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW, beliau bertanya, ya Rasulullah, berikanlah kepada aku satu nasihat saja, yang mana dengan nasihat itu mencukupkanku, tidak bertanya lagi. Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabat tersebut, Tu'mina billah fastaqim, berimanlah kepada Allah, kemudian istiqomah di dalamnya. Istiqomah tidak akan bisa kita lakukan manakala kita tidak memiliki sifat ikhlas, manakala kita tidak memiliki sifat benar-benar ikhlas kepada Allah. Dan sifat ikhlas dalam sebuah kaidah dikatakan bahwa al-ikhlas khalastu minal mustaqbirah. Ikhlas itu adalah membersihkan segala pengotor selain Allah, sehingga bisa disimpulkan makna ikhlas adalah la mawjuda ilallah, tidak ada yang berwujud di mata kita, hanya Allah saja. Tidak ada pihak yang lain, tidak ada yang kita lihat, hanya Allah saja. Kemudian la ma'buda ilallah, tidak ada yang kita ibadahi selain Allah saja. Kemudian makna ikhlas yang ketiga, la maqsuda ilallah, tidak ada yang kita tuju selain Allah. Dan yang keempat, la matluba ilallah, tidak ada yang kita cari selain Allah. Insya Allah ketika kita menerapkan 4 konsep ini, tidak ada yang berwujud kecuali Allah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, tidak ada yang dituju dan tidak ada yang dicari kecuali Allah. Maka itulah makna ikhlas yang sebenarnya, sehingga dengan kita ikhlas, kita akan mudah untuk menerapkan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul basir. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
وقال أيضا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أوصيكم نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله وملائكته يصلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءنا أعداء الدين ونجنا من القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Dirapatkan saja. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنا أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله